Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku mau mereview buku novel yang berjudul Peter, karya Risa Saraswati. Sebelum kita lanjut membahas novel Peter, izinkan aku untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Kenaya Adita Putri, NIM 2215018, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini aku mau menjelaskan identitas novel Peter. Judul Peter, penulis Risa Saraswati, tahun terbit 2016, kota terbit Jakarta, penerbit Bukumi, tebal novel 174, harga beli 66.000, kategori novel. Selanjutnya, aku akan menjelaskan sinopsis novel. Novel Peter karya Risa Saraswati berisi kisah hidup Peter, seorang anak keturunan Belanda yang tinggal di Bandung, Indonesia. Peter merupakan anak tunggal. Ibu Peter bernama Beatrice, merupakan wanita yang cantik dan lemah lembut. Maka dari itu, ia mendidik Peter dengan penuh kasih sayang dan selalu memanjakannya. Sedangkan ayahnya bernama Albertus, merupakan orang yang tegas dan galak. Ayahnya mendidik Peter dengan cara militer, karena sang ayah juga diketahui hidup dalam didikan keluarga militer. Karena perbedaan cara mendidik Peter itulah yang membuat ayah dan ibunya sering bertengkar. Pada saat Nippon kembali, suasana Indonesia kembali mencekram. Ayah Peter merupakan seorang pemimpin perang harus melawan kedatangan Nippon, sementara ibunya yang pada saat itu pergi ditangkap oleh Nippon. Peter yang sendirian di rumah ditemukan Nippon dan Peter akhirnya menegang nyawa karena tebasan katana Nippon. Di dalam novel ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama aku akan menjelaskan kelebihan novel ini terlebih dahulu. Pertama, buku ini sangat menyentuh, penggunaan kata yang mudah dimengerti hingga bagaimana Risa menceritakan dengan detail bagaimana Peter yang kesulitan akan sesuatu dan bagaimana ia mengatasinya. Kedua, membuat para pembaca terbawa dengan suasana yang diceritakan. Kita juga bisa belajar sejarah dan bahasa Belanda di dalam novel ini untuk menambah wawasan kita. Ketiga, alur yang ada pada cerita ini tertata dengan rapi, meskipun waktunya berpindah-pindah dari masa lalu ke masa sekarang, kemudian sebaliknya, namun tidak membuat bingung para pembacanya. Selanjutnya, kekurangan novel. Pertama, memang ceritanya sangat menyentuh dan hidup, tetapi tidak semuanya bisa membaca buku ini. Mungkin bagi yang menyukai hal-hal yang berbau horor, buku ini sangat menyenangkan. Tetapi bagi yang tidak suka atau tidak mengerti dengan cerita-cerita Risa dan teman hantunya, buku ini tidak tepat dan akan merasa bosan jika membaca buku ini. Kedua, karena novel Peter ini berkisah tentang seorang anak Belanda dan keluarganya, tentunya terdapat sejumlah besar selipan bahasa Belanda dalam novel ini. Namun selipan bahasa Belanda tersebut ada beberapa yang tidak disertakan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Hal ini membuat beberapa pembaca tidak dapat memahami bagian tersebut. Kemudian kesimpulan novel, bagi Risa, sosok Peter adalah anak yang paling menyebalkan di antara kelima sahabatnya, suka memerintah dan marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Namun, entah kenapa, baik manusia ataupun hantu bertukuk lutut di hadapannya. Sudah bertahun-tahun Risa berteman dengan kelima sahabatnya, namun ia sama sekali tidak tahu persis kehidupan sahabat-sahabatnya itu saat mereka masih bernafas, tak terkecuali Peter. Peter adalah salah seorang anak Belanda yang lahir di Hindia Belanda. Pada waktu itu, umurnya masih 6 tahun, usia yang sudah cukup untuk mulai menuntut ilmu. Hasrat ini tentu ada dalam diri Peter. Karena itu, Peter meminta orang tuanya untuk sekolah. Awalnya, sang ayah, Albertus, tidak ingin anak satu-satunya bergaul dengan pribumi, berhubung sekolah terdekat adalah sekolah pribumi. Namun, lama-kelamaan hati sang ayah luluh. Di sekolah, ternyata situasi tidak berjalan seperti yang dipikirkan Peter. Semua anak justru memusuhi dan mengejek anak malang itu. Ini membuat Peter tak ingin pergi ke sekolah lagi. Akhirnya, sang ibu yang bernama Beatrice bersedia untuk menjadi guru Peter untuk sementara waktu. Sampai akhirnya datanglah Navia. Beliau tumbuh besar di pesantren dan merupakan seorang anak kiai. Kecerdasannya membawanya menuntut ilmu ke Leiden selama 2 tahun. Nah, karena inilah Albertus meminta Navia untuk mendidik Peter. Berbeda dengan guru-gurunya sebelumnya, Peter pun menyukai cara mengajar Navia. Suatu hari, Peter tak sengaja mendengar pengasuhnya yang bernama Siti dan Navia sedang membicarakan Nippon. Saat itu, Jepang sudah memasuki wilayah Indonesia. Terdengar kabar bahwa Jepang siap membunuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan podcast review buku aku yang berjudul Peter. Kalian bisa membeli buku ini di Gramedia atau toko buku lainnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.